Shalom, puji nama Tuhan. Pagi ini kita dipertemukan oleh Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ini semua anugerah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan, setia untuk selama-lamanya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Apapun kondisi kita, biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, teramat baik bagi kami. Kasih setiamu tidak pernah terlambat bagi kami. Pagi ini Tuhan kami rindu datang kepadamu, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan kehidupan kami. Bilur-Mu sanggup menyembuhkan kami. Di saat kami susah Tuhan, Engkau menghibur kami. Engkau pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus. Yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu alami sekarang ini. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu kami alami sekarang ini. Amin. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang
salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu berlimpah di dalam hidupku. Ku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Amin. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu berlimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, pulihkan aku. Daya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Haleluya, kami percaya mujizatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Amin. Haleluya, yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, kami percaya mujizat terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, haleluya. Kau segalanya bagi hidup kami Tuhan. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus. Yesus, terima kasih. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu berlimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku,
pagi ini kita menerima mujizat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab dialah Raja segala Raja. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan pagi ini. Bersyukur
dipersilakan untuk kembali. Satu nama yang sangat luar biasa. Ya siapa, saudara? Amin. Dialah Yesus. Yesus segalanya bagi setiap kehidupan kita. Nama Yesus sanggup menyembuhkan kita. Nama Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan dengan segenap hatimu. Amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Katakan dengan nama Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Nama Yesus yang sembuhkanku. Oh, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus pulihkan. Nama Yesus yang pulihkan. Nama Yesus, nama Yesus yang pulihkan. Haleluya. Yes, Haleluya. Dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya,
Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami percaya dalam nama Yesus. Tidak ada nama yang di bawah kolong langit ini yang memberi kuasa, keselamatan dan jaminan baik untuk hidup di dunia ini, bahkan hidup dalam kehidupan yang kekal. Kami bersyukur punya Yesus yang ajaib, punya Yesus pembela kami, punya Yesus Immanuel yang menyertai kami, punya Yesus Sang Firman yang hidup. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Itu sebabnya setelah kami memuji, membesarkan nama Tuhan, kami juga mau menikmati roti hidup itu. Supaya kehidupan kami benar-benar hidup dalam kehidupan yang Engkau sediakan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Segala kuasa yang berusaha merampas kebenaran firman Allah, mengganggu hati pikiran kami, sehingga kami tidak bisa fokus menikmati dan menerima firman Allah. Segala bentuk kuasa itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon perkenanan Roh-Mu yang kudus untuk mengambil alih baik ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Dan Tuhan tolong bukakan, singkapkan segala yang perlu kami fahami hari ini, supaya kami tidak lagi menjadi orang bodoh di hadapan Tuhan, tetapi justru semakin hari kami semakin serupa seperti Kristus. Memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 tahun lebih saya menganggap dunia ini, kita semuanya berada dalam masa sukar. Dan bersyukur bahwa sekalipun di tengah-tengah masa yang sukar, Tuhan memelihara kehidupan kita. Sebagaimana kita ada saat ini. Sekalipun masih di tengah-tengah pergumulan, tantangan dan kebutuhan yang tidak kunjung-kunjung habisnya, tetapi kita punya Tuhan yang menyertai. Saya mengajak kita melihat di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Apa kata firman Allah? Saya rasa ini menjadi ayat favorit bagi banyak orang. Mungkin termasuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 19. 3. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Percaya bahwa Allah pasti menyediakan. Itu sebabnya judul firman Allah hari ini, Tuhan menyediakan. Mari kita bandingkan satu ayat lagi. Kejadian 22 ayat 14. Kejadian 22 ayat yang ke-14. Apa kata firman Allah di situ? Kejadian 22 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sekali lagi, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Di ayat ini juga akhirnya ada satu identitas Tuhan, yaitu Jehovah Jireh. Allah menyediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah indahnya jika janji firman Tuhan ini tergenapi dalam kehidupan kita. Segala keperluan kita dipenuhi oleh Tuhan. Apapun Tuhan sanggup menyediakannya. Kalau tergenapi, wow, alangkah luar biasanya. Dan kalau kita memahami kedua bagian ayat yang tadi, baik dalam Filipi maupun Kejadian, kita memahami dengan baik. Maka kita juga dapat menikmati dengan baik ayat-ayat pendukung lainnya. Seperti berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Atau terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Atau jangan berharap kepada manusia. Nah, ini merupakan ayat-ayat yang sebenarnya luar biasa jika difahami dengan benar.
Tapi masalahnya, jika tidak, akan berakibat fatal. Saya mau katakan kepada kita semuanya hari ini bahwa bagi banyak orang yang merasa dan hidup dalam dosa, tantangan terbesar dalam hidup mereka ialah bagaimana mereka bisa berubah dari manusia yang berdosa, dari manusia yang jahat, berubah menjadi pribadi yang baik. Tetapi di sisi yang lain, ada tantangan juga bagi orang yang merasa dirinya sudah baik, yang hidupnya merasa dalam kekudusan dan hidup saleh. Tantangannya ialah bahwa saking mereka berharap kepada Tuhan, merasa dirinya begitu rohani, akhirnya mereka merasa tidak cocok hidup dengan sesamanya. Ayat-ayat yang ada dalam Alkitab difahami jikalau tidak berharap kepada Tuhan. Kalau mengandalkan manusia, maka hidup tidak akan menjadi karuan. Tetapi yang sebenarnya difahami adalah ketika seseorang telah mencapai kesalehan hidup, telah hidup dalam kekudusan, seharusnya ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu bagaimana setiap orang kudus, setiap orang saleh itu bisa mengasihi dan menjadi berkat bagi sesamanya. Amin. Mari kita bandingkan di dalam Kejadian 5 ayat 24. Kejadian 5 ayat yang ke-24. Apa kata firman Tuhan di situ? Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa. Henokh orang yang suka bergaul. Sehingga banyak orang menganggap ketika Henokh bergaul ini, maka karena pergaulannya yang luar biasa dengan Tuhan, Tuhan mengangkatnya ke surga, hidup-hidup. Nah, ada sebuah cerita di mana seseorang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya saya rindu untuk menjadi seorang seperti Henokh. Bahkan mungkin saya lebih siap daripada Henokh untuk berjalan bergaul dengan Engkau. Saya rindu hanya hidup bergaul dengan Engkau saja, ya Tuhan. Bersama Tuhan, hidup ini terasa tenang, damai, dan indah. Yang bikin rusak adalah manusia-manusia di sekitar saya, ya Tuhan. Karena mereka ini membuat saya akhirnya tidak bisa menjadi Henokh. Di tempat kerja, banyak wanita yang berpakaian buruk, kurang bahan. Teman-teman kerja, obrolan mereka rusak, tidak menarik, selera mereka rendah. Dan ketika mereka berbicara, rasa-rasanya saya merasa semakin jauh daripadamu, ya Tuhan. Lalu ketika saya belanja di tukang sayur, wajah tukang sayur itu membuat saya jauh dari Tuhan. Melihatnya, cara dia melayani saya ketika membeli, rasa-rasanya saya ingin marah. Padahal saya ini orangnya sabar, ya Tuhan. Tetangga di sebelah rumah saya sangat menguji kesabaran saya. Selalu tanya, apa kabar? Selalu mencoba menyapa, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Padahal saya ini orang sibuk loh Tuhan. Saya gak sempat seperti itu. Belum lagi ketika saya di gereja. Justru di gereja iman saya sangat dilemahkan. Tuhan, saya tidak tahan di dunia ini. Angkat saya ke sorga seperti Henokh. Saya ingin hanya bergaul dengan Engkau seperti Henokh. Tahukah apa kata Tuhan? Ini ilustrasi bagi saya. Maka Tuhan menjawab orang itu. Rupanya kamu sesama manusia saling mendoakan ya. Terasa bagus. Ya. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan waktu itu? Orang itu akhirnya jadi heran. Apa maksud Tuhan saling mendoakan? Iya. Teman-teman kantormu setiap hari sebelum berangkat kerja, mereka selalu berdoa. Memohon kekuatan. Diberikan kesabaran. Punya teman kerja seperti kamu. Si tukang sayur seringkali menangis sama saya. Dia bilang, Tuhan,
cobaan ini terlalu berat. Orang itu belinya tidak banyak, barang jualan saya diremas-remas. Sampai akhirnya kemudian cepat menjadi rusak. Tapi sikapnya seperti gitu. Tolong kuatkan saya Tuhan. Belum lagi di gereja. Jemaat berdoa sebelum datang ke gereja. Supaya bisa dengan sabar bertemu dengan engkau. Karena engkau selalu pasang muka cemberut dan sulit untuk dihampiri. Kamu rindu masuk surga. Tetapi kalau hidup kamu tidak cocok dengan sesamamu. Sebenarnya kamu tidak siap untuk masuk surga. Ya, saudara, ini merupakan gambaran yang sederhana. Makanya kalau kita melihat kejadian 5 tentang bagaimana Henoch yang diangkat ke sorga. Jangan lupa juga bahwa dalam Wahyu 12, di situ tertulis pada ayat ke-10. Bahwa ada yang suka nuduh-nuduh. Dari sorga dia dilemparkan ke bawah. Karena suka nuduh. Merasa orang lain tidak lebih benar. Dia saja yang benar. Jadi hati-hati. Kalau ada orang yang tidak bisa berubah di dunia ini. Mungkin ketika Tuhan izinkan dia masuk surga. Mungkin loh ya, mungkin. Ya, tapi karena tidak mungkin terjadi. Kalaupun mungkin, tidak lama kemudian dia dilemparkan dari surga. Kekasih Tuhan, banyak umat Tuhan yang hidup di dunia ini hanya tunggu-tunggu mau masuk surga. Pengen seperti Henoch. Tetapi masalahnya informasi tentang Henoch di dalam Alkitab itu sangat minim. Hanya beberapa ayat. Sehingga lebih banyak spekulasi. Bagaimana memahami hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana bisa naik ke surga. Lebih banyak spekulasi ketimbang teologinya. Jadi apa artinya hidup bergaul dengan Tuhan? Puji Tuhan bahwa selain Henoch, ada pribadi lain yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Fokus firman Allah hari ini sebenarnya terdapat dalam 1 Raja-Raja pasalnya 17. Ini berapa kali kita angkat. Jadi saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara untuk memahami. Jadi kita tidak baca karena ayat ini panjang. Saya harapkan cari waktu setelah ibadah ini untuk membaca pasal 17 ini. Supaya kita lebih diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, 1 Raja-Raja 17 ini berbicara tentang Elia Bapak Ibu Saudara. Kisah hidup Elia lebih panjang dan lebih lengkap. Dan kalau kita membacanya, saya rasa kita lebih banyak menemukan informasi rahasia bagaimana kita bisa hidup berjalan dengan Tuhan. Jadi saudara, kita harus pahami bahwa Tuhan memanggil Elia menjadi nabi. Pekerjaannya pertama adalah pembawa berita buruk. Dia membawa berita buruk, kabar buruk bagi orang Israel, terutama Raja Ahab. Bahwa akan terjadi musim kering yang berkepanjangan. Setelah Elia menyampaikan pesan itu, Tuhan menyuruhnya untuk pergi, lalu kemudian bersembunyi di Sungai Kerit, dan Tuhan berfirman akan memerintahkan burung gagak menyediakan makan. Elia taat, Elia nurut sama Tuhan. Lalu dia pergi dan bersembunyi di tepi Sungai Kerit, dan betul Tuhan memeliharanya lewat burung gagak. Elia hidup dalam kenyamanan. Hidup di alam bebas. Apa yang dia perlu tersedia. Tidak perlu bergaul dengan manusia. Tidak perlu menjaga perasaan orang lain. Hanya bersama dengan Tuhan di tengah-tengah alam. Dan mungkin ini yang menjadi cita-cita. Sebagian orang percaya hanya dekat dengan Tuhan saja tanpa ada orang lain. Kapan saya bisa menjadi seperti itu? Tetapi Bapak Saudara, bahwa Elia di tepi Sungai Kerit ada waktunya. Ketika Sungai Kerit akhirnya menjadi kering, apa yang kemudian terjadi? Tuhan perintahkan Elia. Tuhan suruh Elia untuk pergi ke Sidon.
Ya, dia pergi ke seorang janda yang Tuhan janjikan, Tuhan perintahkan, telah disuruh oleh Tuhan menerima dan memberi makan Elia. Bapak Ibu Saudara, tidak peduli betapa hebatnya musim kemarau. Sebenarnya kalau kita percaya, Tuhan sanggup loh membuat apapun yang mustahil bagi manusia itu menjadi mungkin. Apa yang sulit bagi Tuhan? Membuat sungai Kerit terus mengalir sampai kekeringan itu selesai. Apa yang sulit? Tetapi justru jalan cerita ini akhirnya menjadi lebih indah ketika Tuhan membawa Elia keluar dari sungai Kerit. Sehingga kemudian kita belajar tentang bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Saya mau katakan kepada kita seperti Elia mengalami kekeringan. Dia akhirnya mengalami kesulitan. Demikian juga Tuhan mengizinkan sungai-sungai kita mengalami kekeringan. Jam kerja dikurangi. Ada yang 1 tahun ini cuma setengah hari bekerja. Ada yang hari ini masuk kerja, 2-3 hari tidak masuk. Akibatnya apa? Gaji kepotong banyak. Ada yang dulu dapat tunjangan banyak, akhirnya karena pandemi tidak mendapatkan tunjangan lagi. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan. Saya mau katakan, hei ingat, Nabi Tuhan saja Elia, Tuhan izinkan sungainya mengalami kekeringan. Kita tahu cerita selanjutnya, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Safat, wilayah Sidon. Bandingkan ketika Allah memerintahkan Elia ke sungai Kerit, ada burung gagak yang menyediakan makan. Tetapi ketika Tuhan suruh Elia pergi ke Sidon, ada janda yang Tuhan katakan akan memelihara kehidupan Elia. Di sini jalan kehidupan Elia berubah. Saya rasa banyak dari kita telah mengalaminya. Tiba-tiba semuanya berubah gara-gara pandemi corona. Saya rasa Elia sudah senang berada di sungai Kerit. Gak perlu melakukan banyak hal. Cukup makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Aktivitas yang lain jangan disebutkan. Ya, makan, minum, dan tidur. Tetapi saat itu Elia harus pergi ke kota Sidon. Di mana dia harus hidup di tengah-tengah kota. Hidup dengan orang lain. Yang tentunya ada orang yang suka ngurusin urusan orang lain. Ya. Dan kota yang Elia tuju bukan kota yang baik. Tapi kota ini kota Sidon. Yaitu kota di mana Isabel, istri dari Raja Ahab, merupakan anak dari Raja kota Sidon. Ingat tentu bagaimana ceritanya Elia. Bagaimana Isabel mengancam Elia akan dibunuh. Di sini tantangan. Bagaimana Elia percaya kepada Tuhan. Tuhan menyediakan. Lewat janda yang diperintahkan Tuhan. Sepertinya berita awal Tuhan telah menyuruh janda. Sepertinya wow. Kalau mungkin itu saya akan berpikir. Di sungai Kerit aja saya tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya tinggal menunggu burung gagak. Saya terima makan kirim saya makan. Saya berpikir kondisi yang sama akan terjadi pada janda Sarfat di mana saya akan tinggal. Saya tidak ngapa-ngapain, janda Sarfat akan memberi makan minum dan apa yang saya butuhkan. Tapi ternyata ceritanya tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini tidak menjadi berita yang baik bagi Elia. Saya rasa Elia cukup stres. Karena Elia baru saja memulai karirnya sebagai Nabi Tuhan. Bayangkan. Bisa menggambarkan bahwa Elia disuruh tinggal di rumah janda? Apakah ini hal yang baik bagi seorang pria yang harus menjaga nama baik? Ya, bisa saja dia akan dicemooh, dikerjain oleh orang yang bertemu dengan dia. Bagaimana kabar jandamu? Padahal sebenarnya bukan dia yang ingin, tapi Tuhan yang memerintahkan. Saudara, lihat bahwa
Ada tantangan yang besar bagi Elia. Ketika Tuhan mengatakan, aku telah memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Allah menyediakan. Tidak hanya lewat burung gagak. Tetapi lewat orang yang bahkan bagi banyak orang tidak diperhitungkan. Tapi Allah menyediakan. Jangan berpikir bahwa Allah menyediakan hanya dengan cara ajaib. Tuhan sanggup. Tapi Tuhan seringkali bekerja sepertinya normal, alami. Tapi tetap Tuhan menyediakan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Tuhan memberi perintah kepada Elia untuk tinggal di rumah seorang janda. Sebenarnya pada saat itu Elia sedang diuji tentang egonya. Apakah Elia punya kerendahan hati untuk taat sebagai nabi Tuhan? Apakah Elia tidak protes? Tidak berdebat dengan Tuhan. Tidak mengeluh. Tidak mengomel. Dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, ini yang menjadi teladan bagi kita. Seburuk apapun tempat yang dituju Elia. Seburuk apapun tempat yang Allah sediakan bagi Elia. Elia taat. Dia pergi sekalipun tempat yang dituju seorang janda. Dan saudara, jadi hidup bergaul dengan Tuhan. Artinya, menurut Tuhan, walaupun kehendak Tuhan itu bertolak belakang dengan keinginan. Sekali lagi, hidup bergaul dengan Tuhan artinya, menurut Tuhan, taat kepada Tuhan, walaupun kehendak Tuhan itu bertolak belakang dengan keinginan. Kalau mungkin kita merasa, oh Elia sudah berpikir, sudah cukup berat nih. Dia harus pergi ke seorang janda. Dia harus korbankan reputasinya. Tapi ternyata masalahnya tidak cukup di situ. Ketika Elia pergi ke Sarfat, memang betul kalau kita membaca, Elia bertemu dengan seorang janda. Ya, bertemu dan dia melihat janda itu sedang mengumpulkan kayu. Seharusnya, normalnya, seseorang yang telah diperintahkan untuk menerima seorang yang besar. Ketika melihat itu tamunya. Maka janda ini akan memasang ekspresi. Anda nabi yang diperintahkan Tuhan ya. Untuk tinggal bersama kami. Mari silakan masuk. Saya akan melayanimu. Tapi Elia tidak mendapatkan sambutan hangat yang diharapkan. Tuhan menyediakan. Tapi prosesnya tidak dapat. Bapak Ibu Saudara, janda ini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi yang luar biasa yang perlu kita pelajari dari Elia. Elia tidak tersinggung. Saya seorang nabi, kok saya diabaikan? Kan katanya Tuhan sudah menyuruh janda. Kenapa saya tidak dianggap kalau saya sudah hadir? Elia tidak balik kanan, pergi kecewa. Enggak. Si janda tidak mengatakan apa-apa, tapi Elia tetap jaga hati. Itu kehebatan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya mau katakan hari ini banyak orang yang gampang tersinggung. Di gereja saja, di luar sana. Ketika ada orang merasa disalami, tidak dilihat mukanya, tersinggungnya minta ampun. Entah itu asalnya adalah pelayan Tuhan, atau diaken, atau bapak, ibu, gembala. Rasanya, saya rasanya tidak diungke. Saudara, kita belajar dari Elia tentang Tuhan menyediakan. Sekalipun si janda Sarfat itu tidak ngomong apa-apa. Tahukah yang luar biasa kalau kita baca cerita ini? Bahwa Elia yang memulai percakapan. Dia berkata, boleh meminta air. Lihat, bahwa harusnya tanda seperti ini bisa ditangkap oleh si janda ini. Oh iya ya, kan Tuhan sudah suruh saya untuk menerima seorang tamu penting. Tapi ternyata ketika Elia meminta demikian, janda ini gak ngomong juga. Tidak merespon apa-apa. Dia memang ambil air, dia masuk rumah. Tetapi dia menyerahkan tanpa sepatah kata. Elia tersinggung. Karena banyak orang tersinggung. Banyak orang
gampang frustrasi. Saya ini kok tidak dihargai. Padahal saya sudah memulai loh percakapan. Tapi Elia tidak menyerah. Elia tetap taat dan kemudian dia berkata dalam bahasa saya, boleh saya minta roti? Nah di sini akhirnya keluar kata yang tidak diharapkan dari si janda. Seperti sumpah serapah. Demi Tuhan Allahmu. Bayangkan. Ya, ini perkataan yang keras Bapak Ibu Saudara. Demi Tuhan Allahmu. Ya, saya tidak punya makanan di rumah buat kamu. Ada sedikit tepung. Kemudian saya akan mengolahnya. Untuk kemudian saya dan anak saya makan. Dan kemudian kami akan mati. Tantangan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada harapan. Katanya Tuhan menyediakan. Katanya Tuhan akan memelihara saya. Tapi kenapa janda ini mengatakan tidak ada makanan. Hanya sedikit dan mereka akan mati setelah makan. Persediaan terakhir itu. Ibaratnya si janda ini berkata, kamu cuma jadi beban. Kami tidak punya apa-apa. Tapi pernah melihat tempat di mana Bapak Ibu Saudara bekerja, berusaha, sepertinya kering. Sepertinya tidak menunjukkan ada harapan. Bisa mendapatkan penghasilan di situ. Tapi saya mau katakan. Sekali Tuhan berkata, aku menyediakan. Itu pasti terjadi. Amin. Tapi kembali bagaimana hati kita. Elia sampai saat itu. Dia tetap taat. Dia tetap berespon positif. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Elia. Sekalipun berkali-kali dari awal dia masuk ke kota Sarfat. Ya, dia sudah diuji imannya. Katanya Tuhan menyediakan. Tetapi saat itu juga Elia berkata kepada si janda ini. Ya, bahwa ibu jangan takut. Perbuatlah apa yang aku katakan. Kamu buat roti untuk saya. Setelah itu kamu akan makan. Dalam bahasa saya. Ya. Saudara, apa yang terjadi? Setelah Elia diuji imannya, giliran si janda imannya diuji. Perhatikan baik-baik bahwa Elia mengucapkan hal demikian karena dia percaya perintah Tuhan. Apa yang Elia katakan merupakan cara yang lembut, cara yang penuh dengan iman dan otoritas ilahi. Perbuatlah ibu. Kamu mau hidup, ikut firman Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada banyak orang, bahkan mungkin kadang saya, ketika kita diperhadapkan dengan orang yang sudah matanya melotot, wajahnya seperti pepaya mentah, mengkerut dan sebagainya. Kadang kita ikut-ikutan emosi, betul ya? Kita gampang untuk tersinggung, kita gampang untuk marah. Ya, akhirnya kita reaksi tidak benar. Kita bahkan bisa mengalami kepahitan. Bisa kita nggak tidur, bisa kita ngajak orang lain untuk kita mencari pembenaran. Tapi Elia memberi contoh bahwa justru dia menang terhadap ujian iman. Bahwa Tuhan memeliharanya dari kelaparan. Dan kemudian kita lihat bahwa ternyata apa yang dikerjakan oleh si janda sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Dan mukjizat terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini, kalau kita mengalami pergumulan, percayakah kita bahwa Allah kita adalah Jehovah Jireh? Allah yang menyediakan. Masihkah kita menggunakan mata jasmani kita, tempat di mana kita bekerja, tempat yang kering, tempat kita berusaha, tempat yang tandus, tempat di mana kita pergi, tempat yang tidak menghasilkan apa-apa? Kalau Tuhan yang menyuruh kita lakukan, mari kita perhatikan hati kita. Mari kita hidup bergaul dengan Tuhan. Jangan terfokus dengan apa yang dilihat oleh mata. Tetapi percaya firman Allah. Ketika Allah berkata, aku menyediakan. Maka itu jadi dalam kehidupan kita. Kiranya kita hidup berkemenangan mulai hari ini. Karena janji Tuhan, Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Kiranya kita semua hidup berkat dari Tuhan. Mari kita angkat pujian itu. Tiada ternilai. Di hatimu terukir nama. Di matamu terlukis wajah.
Bagimu Tuhan segala hormat kemuliaan. Terima kasih ya. Haleluya. Meski terkadang, meski terkadang, dan aku terjatuh, tidak pernah lelah Tuhan menghampirimu. Haleluya. Memelukku dengan cintamu ya Tuhan. Dengan cinta, betapa besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu bagimu Tuhan. Amin. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian ini dari awal. Di hatimu, di hatimu ada namamu, Bapak Ibu Saudara, terukir di hati Tuhan. Bahkan wajahmu terukir di mata Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Amin. Hanya karena kemurahan, meski terkadang. Haleluya. Yes. Haleluya. Tuhan tidak pernah lelah untuk menghampiri kita. Dia mau memulihkan kita, memeluk kita dengan cinta, dengan kasih-Nya. Dengan cinta-Mu betapa besar mulia bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga bagimu Tuhan. Amin. Segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga. Mari sekali katakan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga
hari-hari ini engkau berada di masa-masa yang sukar, percayalah bahwa Tuhan sanggup memeliharamu. Tapi jangan batasi cara Tuhan bekerja menolongmu. Jangan batasi pikiranmu bagaimana cara Tuhan memeliharamu. Jangan pernah engkau mengkotak-kotakan Tuhan untuk menjadi seperti yang engkau ingini. Ketika Tuhan berkata, aku memeliharamu, aku menjamin hidupmu, ikuti saja keinginan Tuhan. Ke tempat manapun engkau ditempatkan oleh Tuhan, dimanapun Tuhan membuat engkau berusaha, bekerja, jangan lihat orang-orang yang di dalamnya. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang hatimu tergoncangkan dengan kondisi yang ada. Percayalah Tuhan menyediakan. Percayalah Tuhan menjamin hidupmu. Tidak ada yang menjamin corona ini akan berakhir kapan. Tapi Tuhan telah berjanji. Dia Jehovah Jireh. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Masakan dia akan menyayangkan segala apapun yang dia sanggup berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini ketika firman Allah berkata, Tuhan menyediakan. Ya, itu pasti terjadi. Tapi kita harus bersepakat dengan Tuhan. Jangan protes. Jangan mengeluh. Jangan lihat segala tantangan yang ada. Engkau harus menang. Engkau harus siap menanggungnya. Tapi lihat, segala sesuatu indah pada waktunya. Karena Tuhan yang merancang sedemikian sempurna. Mulai hari ini katakan, tempat pekerjaanku diberkati oleh Tuhan. Usaha yang aku kerjakan diberkati oleh Tuhan. Segala keperluanku Tuhan pasti menyediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Jadilah berkat kepada sesamamu. Jadilah berkat dalam kehadiranmu. Jadilah berkat dalam tutur katamu. Itu hidup bergaul dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi engkau. Pemeliharaan yang tidak pernah bisa dijamin oleh siapapun juga. Ingat, si janda tidak menjamin, bahkan dia menyerah, dia angkat tangan. Tapi ketika firman Allah bekerja, ketika firman Allah menggerakkan wanita ini, apa yang mustahil bagi si janda, itu mungkin bagi Tuhan. Tidak hanya memelihara Elia, tetapi Elia, kehadirannya menjadi berkat bagi si janda yang tidak mengenal Allah yang hidup. Kiranya engkau menjadi berkat dalam pekerjaanmu. Kiranya engkau membawa kedamaian di tempat usahamu. Kiranya tutur katamu dapat menguatkan orang di sekitarmu. Jadilah berkat, jadilah teladan, karena Tuhan menyertai-mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu kami percaya. Firman-Mu kami amini. Firman-Mu kami pegang teguh. Bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat kebenaran. Terus singkapkan lebih dalam lagi ya. Supaya kami tidak terpengaruh dengan kondisi zaman yang tergoncang. Tapi firman Allah, kasih Tuhan, tidak pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang firman-Nya dapat dipegang. Kami bersyukur bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kami pegang teguh firman Allah. Dan kami bersepakat dengan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan. Bagi manusia, tempat yang kami kerjakan tempat yang tandus. Tempat kerja kami tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan perintahkan kami dipelihara, pasti kami terpelihara. Kami percaya janji firman Allah dan biar itu digenapi untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang boleh di hadapan ini telah selesai dalam segala keterlibatan Bapa. Selebihnya, ya Roh Kudus ambil alih segala sesuatu. Supaya berkat yang telah Engkau siapkan sungguh sempurna diterima oleh anak-anak yang beribadah di tempat ini. Atau di mana pun kami berada. Atas firman Allah yang telah kami terima. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita sekarang ini menghadapi hal-hal yang tidak itu, kita merasakan kekhawatiran. Saya percaya Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kita. Apapun yang kita perlukan, pasti Tuhan sediakan. Sebab Dialah Yehova Jireh. Amin. Haleluya. Bisa sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mau tutup ibadah kita. Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat
bersyukur dan kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Mulai hari ini kami belajar untuk tidak salah respon apapun yang terjadi. Sekalipun orang berusaha menyakiti dan menghalangi berkat kami. Sekalipun sikap mereka tidak baik kepada kami. Tetapi sekali Allah berfirman, maka semuanya itu pasti jadi. Tuhan memelihara kehidupan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ya Tuhan menyerahkan setiap anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan. Mulai hari ini kami akan jaga hati kami. Kami akan pegang teguh firman Allah. Dan kami berdoa kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Segala apapun yang dikerjakan dan direncanakan oleh anak-anak-Mu. Demikian juga dengan anak-anak kami yang bersekolah ya Tuhan. Mungkin masih sebagian belajar secara online. Tetapi kami percaya hikmat, akal budi, kepintaran, kepandaian berasal dari Tuhan. Kiranya itu Engkau berikan kepada anak-anak kami. Supaya mereka melampaui generasi mereka. Dan Tuhan pakai hidup mereka untuk menjadi saluran berkat surgawi. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, ini yang menjadi pergumulan kami setiap waktu. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran negeri ini. Kiranya Tuhan melepaskan kami dari segala belenggu ini ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk mengangkat pandemi corona ini. Sehingga bangsa kami dipulihkan, bangsa kami disembuhkan, bangsa kami kembali dalam damai sejahtera. Shalom Tuhan. Berkati pemerintahan dan setiap aparat yang berperan penting untuk menyelesaikan masalah negeri ini ya Tuhan. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang menetapkan mereka di atas kami. Berkati mereka, mampukan mereka. Tetapi Tuhan, biar hati yang takut kepadamu, itu Engkau juga berikan kepada setiap pemimpin kami. Sehingga mereka melakukan tugas mereka di dalam kebenaran. Tetapi berkati apapun yang ada dalam hidup mereka. Tambahkan apapun yang mereka belum punya. Diberkatilah pemimpin kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan anak-anak-Mu. Jikalau ada di antara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa bilur-Mu menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Kalau ada anak yang bergumul, mereka berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang miskin Tuhan perkaya. Yang mengalami pergumulan, kemenangan datangnya dari Tuhan. Untuk memberikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan jika sebentar kami akan mengulurkan tangan. Untuk mengembalikan sebagian dari apa yang Tuhan percaya dalam kehidupan kami. Kami tidak akan menjadi miskin. Bahkan Tuhan melihat kami sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Setia dalam perkara kecil. Dan kami akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Kuduskan pemberian ini ya Tuhan. Cukupkan segala keperluan pelayanan. Sehingga nama-Mu semakin ditinggikan. Kemudian kalau kami akan meninggalkan rumah-Mu ini Tuhan. Kami akan menyelesaikan ibadah kami. Karena kami diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin.